إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang terkandung di dalam ayat ini adalah ketika seorang hamba salat memuji Allah dengan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian memuji Allah dengan ar-rahmanir rahim, kemudian memuji Allah dengan maliki yaumiddin, lalu dia dalam kondisi seakan-akan sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, seakan-akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu seakan-akan berhadapan dengan Allah, seakan-akan sangat dekat dengan Allah. Karena apa? Berkata hanya kepadamu, seperti sedang berhadapan. Hanya kepadamu, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah lainnya adalah mengutamakan Allah daripada ibadah-ibadah kita dan mengutamakan Allah daripada doa-doa kita. Inilah adab yang sangat mulia. Inilah adab yang sangat mulia terhadap Allah yang kita pelajari dari Al-Quran. Tidak banyak orang yang bisa beradab mulia terhadap orang lain. apalagi beradab mulia terhadap Allah Azza wa Jalla.
Jadi ketika mengucapkan iyyaka, hanya kepadamu, kita telah mendahulukan Allah. Ketika kita mengucapkan iyyaka, hanya kepadamu, maka kita telah mendahulukan Allah. Lalu ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, maka kita telah mendahulukan Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang kita prioritaskan. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah, maka kita telah mendahulukan Allah dari segala perbuatan-perbuatan, dari segala amalan-amalan yang kita prioritaskan, bahkan dari segala ibadah-ibadah kita. Dan ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon, maka kita telah mendahulukan Allah. Kita telah mendahulukan Allah dari segala doa-doa, dari segala doa-doa dan harapan-harapan yang selalu kita harapkan dan yang selalu kita impikan. Inilah puncaknya hikmah yang tersembunyi dalam ibadah dan dalam doa. Sebaik apapun ibadahnya, sebanyak apapun ibadahnya, itu harus sesuai ibadah yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik apapun doanya, sebanyak apapun doanya, harus sesuai, doa itu harus sesuai dengan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Beribadah itu ada adabnya, berdoa itu juga ada adabnya. Kalau beribadah sampai berlebihan jatuh dalam bid'ah. Kalau berdoa berlebihan tidak sesuai dengan yang diridhai Allah. Berdoa kalau berlebihan, minta berlebihan, itu juga termasuk doa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya seperti merinci doa, itu kan enggak boleh. Terlalu rinci, terlalu detail dalam berdoa itu tidak boleh. Termasuk doa-doa yang berlebihan kepada Allah, tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hikmah lainnya di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah mengkhususkan Allah. Mengkhususkan Allah dalam bab ibadah dan mengkhususkan Allah dalam berdoa memohon pertolongan. Artinya ibadah sujud itu hanya khusus untuk Allah. Ibadah tawaf itu hanya khusus untuk Allah. Ibadah menyembelih hewan itu juga hanya khusus untuk Allah. Jadi seandainya menyembelih hewan dikhususkan untuk selain Allah, untuk makhluk, itu syirik. Meminta kelancaran rezeki di dunia, selama di dunia kita meminta kelancaran rezeki, mengharap keberkahan, kebaikan, manfaat, itu hanya khusus untuk Allah. Kalau kita minta kelancaran rezeki datang ke kuburan, itu syirik. Meminta kesembuhan hanya khusus untuk Allah. Meminta kesembuhan hanya khusus untuk Allah. Kalau seandainya kita pergi ke pemandian yang dikeramatkan, mengharapkan kesembuhan kepada selain Allah, maka itu jatuh ke perbuatan syirik. Meminta perlindungan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala keburukan yang kita cemaskan, ini hanya khusus untuk Allah. Meminta perlindungan dari segala keburukan yang kita takutkan akan menimpa kita, akan menimpa istri kita, akan menimpa anak-anak kita, meminta perlindungan atau benteng, perisai agar kita terlindungi dari segala keburukan, hanya meminta khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita memakai jimat, itu syirik. Kalau kita memakai benda-benda kita tanamkan di rumah atau kita tempelkan di tembok, itu syirik. Iyadzan billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah lainnya di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ketika kita mengucapkan iyyaka. Ketika kita mengucapkan iyyaka itu kan dua kali. Iyyaka na'bud, kemudian kita ulangi lagi iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan iyyaka dua kali, hanya kepadamu sebanyak dua kali. Ketika kita mengucapkan hanya kepadamu, kepada Allah maksudnya, hanya kepadamu ya Allah sebanyak dua kali, ini menunjukkan
menunjukkan hubungan ibadah yang lebih kuat. Ketika kita mengucapkan hanya kepadamu ya Allah, itu menunjukkan hubungan ibadah yang kuat. Kemudian ketika kita mengucapkan lagi yang kedua kalinya hanya kepadamu ya Allah, maka itu menunjukkan hubungan kepada Allah, ibadah kepada Allah yang lebih kuat lagi. Sebagaimana jika kita mengucapkan kepada seseorang hanya kepadamu aku mencintai, lalu kita tegaskan lagi dan hanya kepadamu aku merindu. Ucapan ini seakan-akan lebih kuat dan semakin dalam daripada ucapan yang kita lebih singkat seperti hanya kepadamu aku mencinta dan merindu. Tentu yang diulangi berkali-kali itu lebih kuat. Hanya kepadamu aku mencinta dan hanya kepadamu aku merindu, dan hanya kepadamu itu akan menunjukkan hubungan yang lebih kuat, yang lebih besar. Begitu juga dalam amalan-amalan kita yang lain. Dalam sholat yang satu, kemudian ke sholat yang lainnya, pasti kalau sholat yang kita ulangi lagi, di sholat yang berikutnya itu menunjukkan hubungan kita kepada Allah itu semakin bertambah. Kita tegaskan lebih kuat lagi. Ketika kita ulangi lagi perbuatan itu, kita beribadah kepada Allah, kita sholat lagi, itu menunjukkan kita sangat dekat dengan Allah. Ibadah kita lebih kuat lagi. Dan semakin kita ulangi lagi, itu akan semakin kuat lagi ibadah kita. Begitu juga ketika kita mengulangi sholawat berkali-kali. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mungkin dalam satu ceramah kita itu bisa disebutkan nama Nabi Muhammad berkali-kali. Ketika kita mengulangi sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka mengulangi ucapan sholawat itu menunjukkan cinta yang lebih besar lagi. Ketika kita mengulanginya lagi, maka itu menunjukkan cinta yang lebih kuat lagi. Dan ketika diulangi lagi, maka menunjukkan cinta yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Berbeda dengan orang yang hanya satu kali menyingkat sholawatnya, hanya satu kali bersolawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad berkali-kali. Ada yang mencukupkan dirinya bersolawat sekali, kemudian sudah. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad berkali-kali, dia hanya solawatnya di awal. Ada yang seperti itu. Ada yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW berkali-kali hanya menyebut solawat hanya di akhirnya saja. Bahkan yang sangat berbeda sekali, yang lebih jelek lagi adalah yang tidak mau solawat sama sekali ketika diingatkan atau ketika teringat atau ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah lafaz sholawat yang diriwayatkan dari Rasulullah yang paling sahih atau disebut sholawat Ibrahimiyah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang lain di dalam firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah menetapkan tauhid, meniadakan kesyirikan, yaitu tauhid dalam ibadah. Kita meniadakan kesyirikan dalam ibadah ketika kita mengucapkan iyyaka na'bud, dan tauhid dalam berdoa. Kita menetapkan tauhid dalam berdoa, atau sebaliknya kita meniadakan kesyirikan dalam meminta atau memohon atau dalam berdoa ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in. Lalu di antara hikmah tauhid, apa itu hikmah tauhid? Apa itu hikmah ketika kita mengingkari kesyirikan dalam ibadah? Apa itu hikmah ketika kita mengingkari kesyirikan dalam meminta-minta kebaikan, memohon kesembuhan? Apa hikmah manfaat? Apa manfaat yang kita peroleh ketika kita mengingkari kesyirikan yang terjadi banyak di kuburan? Apa hikmah manfaat ketika kita mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, yang dilakukan oleh budayawan-budayawan? Iyadzan billah. Apa hikmahnya? Hikmah mengingkari kesyirikan atau hikmah menguatkan tauhid, menetapkan tauhid, hikmahnya adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir, kalimat terakhirnya atau kalimat terakhirnya ketika meninggal kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang di akhir hidupnya bertauhid, barang siapa yang di akhir hidupnya mengingkari kesyirikan, bersabar mengingkari kesyirikan, menjauhi kesyirikan, dan bersabar bertauhid, menetapkan keimanan, tauhid, menetapkan tauhid, maka dia akan mendapatkan surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya bertauhid, barang siapa yang meninggal dalam kondisi bertauhid, maka dia masuk surga. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu surgamu dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan lewatkan setiap kesempatan berbuat baik yang dimudahkan Allah untuk Anda. Jangan pernah lewatkan setiap kesempatan kebaikan yang dimudahkan Allah untuk Anda, yang sudah dimudahkan Allah untuk menjadi rutinitas Anda. Jangan pernah lewatkan kesempatan baik yang sudah dimudahkan Allah untuk Anda. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman besok Sabtu pada maghrib insyaallah ada pengajian. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah.